2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ada barang bukti yang menguatkan saksian. Jika ada, silakan. Ada yang mulia. Ini barang buktinya ganja seberat 900 gram dan sabu-sabu 25 gram. Dan ini bukti berupa foto ladang ganja di belakang rumah terdakwa. Saudara Fahri, silakan menanggapi keterangan dari jaksa penuntut umum. Iya yang mulia, saya memiliki ladang ganja, tetapi sabu-sabu itu bukan milik saya. Lalu, milik siapa? Sabu-sabu itu punya Dika. Saudari Dika, apakah benar sabu-sabu ini milik Anda? Iya yang mulia, saya mengaku kepemilikan barang ini adalah milik saya. Dan saya menyesal telah melakukan ini semua. Baiklah, saya tampung keterangan dari saudara Fahri dan saudari Dika. Apakah dari pihak penasihat hukum ada yang ingin disampaikan? Saya akan mendatangkan saksi yang mulia. Baiklah, silakan dihadirkan. Untuk terdakwa dipersilakan untuk duduk kembali. Saksi kedua dipersilakan untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Baiklah, apa benar nama Anda adalah Desi Yulianti, berumur 20 tahun, beragama Islam, dan berkewarganegaraan Indonesia? Iya betul. Apakah hubungan Anda dengan terdakwa? Saya anak dari pemilik kosan yang ditempati oleh Mas Fahri. Baiklah, silakan memberikan kesaksian. Waktu itu saya disuruh ayah saya ke kosan Mas Fahri untuk menagih uang kos-kosan. Saya melihat pintunya terbuka dan saat saya manggil tidak ada yang menjawab. Lalu saya masuk. Ketika saya masuk, saya melihat bungkusan seperti obat-obatan dan serbuk putih di meja. Karena tidak ada orang, akhirnya saya pulang kembali. Ya. Selanjutnya, apa yang Anda lakukan setelah melihat bungkusan itu? Saya tidak melakukan tindakan apa-apa karena saya tidak tahu bahwa itu narkoba. Terima kasih atas kesaksiannya. Silakan kembali kursi Anda. Penasehat hukum ada kesaksian lain? Tidak ada yang mulia, tetapi kami akan menghadirkan ahli laboran. Baiklah, silakan dihadirkan. Untuk ahli laboran dipersilahkan untuk masuk. Baik, terima kasih. Berdasarkan hasil laboratorium, Baiklah, silakan memberikan keterangan. baik, terima kasih. Berdasarkan hasil laboratorium, saudara Fahri tidak terbukti mengkonsumsi barang haram tersebut. Apakah bisa Anda tunjukkan hasil laboratoriumnya? Ya, yang mulia. Silakan. Berarti benar bahwa saudara Fahri tidak mengkonsumsi barang haram tersebut. Iya benar yang mulia. Terima kasih atas kesaksiannya. Untuk pengacara dari saudara terdakwa, apakah Anda memiliki pembelaan terhadap terdakwa? Ada yang mulia. Permohonan atas nama PK di mana Dewa ini divonis telah melakukan perbuatan jahat menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman. Yang menjadi persoalan dalam kasus kami mengajukan permohonan PK ini bahwa permohonan PK klien kami ini sama sekali tidak ditemukan barang bukti narkotika. Hanya saja berdasarkan tes urin positif menggunakan narkotika. Dan di surat laboratorium forensik menyatakan bahwa hasil urin tersebut mengandung metafetamina golongan 1 bukan tanaman. Nah, dengan hal ini kita ajukan adalah lebih tepatnya pengenaan pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika golongan 1, pengenaan ganja, sabu-sabu, kokain,
opium, heroin, dan lain-lain. Bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun. Bahwa klaim kami ini telah tepat dianggap sebagai penyalahgunaan narkotika, dikarenakan tidak ada barang bukti narkotika tersebut. Nah, itulah yang menjadi dasar kami mengajukan permohonan PK terhadap klien kami di pengadilan negeri tersebut. Terlebih seperti itu, harapannya dengan permohonan PK klien kami ini bisa memperoleh keadilan substantif. Baiklah, silakan jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara Dika melanggar pasal 114 UU nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika dalam pasal 112 UU RI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 111 UU RI nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman. Pasal 111 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak adalah 8 miliar rupiah. Pasal 111 ayat 2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah, ditambah 1 kecil. Pasal 112 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melakukan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Pada pasal 114 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, pelaku dipidana penjara seumur hidup. Penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Saudari Fahri melanggar pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Pasal 112 ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 8 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Saudara penasihat hukum, apa ada yang ingin Anda sampaikan? Mohon maaf Yang Mulia, saya merasa keberatan mengenai tuntutan terhadap Saudara Fahri karena Saudara Fahri hanya menanam ganja, tidak mengonsumsi sabu-sabu. Baiklah, terima kasih atas informasinya. Sidang akan ditunda beberapa saat. Kami pihak tim hakim akan berunding. Hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Persidangan akan segera dilanjutkan kembali. Hadirin dipersilahkan untuk duduk. Untuk terdakwa silahkan maju dan duduk di tempat terdakwa. Saya akan melanjutkan persidangan kasus pengedaran dan pemakaian narkoba.
Berdasarkan hasil perundingan kami menetapkan bahwa Saudari Dika dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Dan kepada Saudara Fahri dinyatakan bersalah dan dihukum selama 4 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah. Sidang dinyatakan ditutup. Sekian sidang kasus pengedaran dan pemakaian narkoba nomor 0779/PD-2022/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.